Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andre Sanjaya di Boruto Jogan. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi manga Boruto Blue Vortex chapter 21 guys ya. Aku nggak bisa buat ternyata untuk video panjang karena rupanya pas aku rangkum guys ya, semuanya itu nggak nyampe 8 menit kalau aku buat versi yang biasa, itu versi yang gambar-gambar guys. Jadi kalau nggak memenuhi persyaratan ya, kalau nggak memenuhi 8 menit mendingan aku bikinnya facecam aja. Jadi aku lebih mudah juga sih menjelaskannya sih guys ya kalau lewat facecam. Di sini sih aku udah siapkan kata-kata guys ya, sebenarnya banyak banget kata-kata yang aku siapkan tapi sayangnya kurang guys. Jadi chapter terbaru nanti yang akan hadir di bulan Juli ini itu akan jauh lebih cepat guys ya dibandingkan dengan chapter-chapter sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan chapter yang pernah muncul di cerita manga Boruto. Ini adalah yang tercepat karena tanggal 17 guys ya, itu gak pernah ada sih, gak pernah ada aku kalau baca manga itu di tanggal 17 tuh gak pernah ada. Biasanya paling cepat itu tanggal 18, ini tanggal 17. Berarti ini juga pertama kalinya sneak peek seharusnya akan keluar di tanggal 11 guys ya, tanggal 11 Juli. Berarti kalau hitungan hari tinggal 2 hari lagi dari sekarang kita akan mendapatkan sneak peek. Jadi waktunya aku akan menganalisa guys ya tentang prediksi cerita yang akan terjadi pada chapter 24. Pada video sebelumnya itu aku sudah mengira-ngira lah ya kira-kira apa yang akan terjadi di chapter 23, dan ternyata hasil prediksiku ya salah guys ya. Memang aku akui salah, tapi meskipun salah aku kan sebenarnya memberikan banyak skenario di sana ya. Skenario yang kemungkinan paling besar yang kemungkinan terjadi menurutku pada saat itu adalah Momoshiki bisa aja muncul guys ya, karena di situ ada kata-kata tentang keputusasaannya Boruto ya. Terus kemudian kita juga melihat ada kata-kata tentang kartu as yang dimiliki Boruto tidak mempan kepada Jura. Jadi aku pikir mungkin kita bisa mendapatkan flashback tentang latihan Uzuiko-nya Boruto. Ternyata dua prediksiku yang kemungkinan besar akan terjadi itu gagal guys ya. Malah yang terjadi itu skenario kedua yang aku bilang. Jadi aku mengatakan kepada kalian bahwa jika Momoshiki itu tidak muncul, lalu kita tidak mendapatkan flashback Uzuiko, bisa jadi itu ya, ini akan mengarah kepada Kawaki yang akhirnya membuka limiternya. Dan kemungkinan besar di volume yang ke-6 aku bilang kita akan mendapatkan tema besar, yaitu tentang kekuatan Kawaki tanpa limiter. Jadi di channel yang 2 pusaran biru itu aku udah bikin prediksinya tentang chapter 23, dan di situ aku mengatakan bahwa Kawaki itu mungkin saja akan menjadi tema besar untuk volume yang ke-6. Dan ya ternyata itu dimulai dari chapter yang sekarang ini guys ya. Chapter 23 itu sudah mulai memunculkan Kawaki dengan kekuatan barunya, tapi kita belum dijabarkan gitu kekuatan baru seperti apa yang dimiliki oleh Kawaki. Nah kemungkinan besar guys ya, kalau menurutku sih chapter 24 itu akan membahas hal itu. Kemudian chapter 25, chapter 26 akan lebih dalam lagi ke sana ya, dengan selingan-selingan cerita mungkin yang lebih nyantai lagi, karena aku rasa tendensinya ini akan lebih dikurangi sama Kishimoto Sensei, karena kemungkinan besar Jura akan mundur dulu ya, mengatur strategi bersama dengan para Shinju, tapi para Shinju-nya juga akan dibangkitkan kembali. Makanya aku rasa kemungkinan besar Jura akan membawa Mamushi dan juga Hidari untuk menolong Matsuri dan juga Ryu ya. Jadi mereka akan kembali lagi, kalau menurutku seperti itu guys ya. Kalau aku bedah dari kata-kata prediksi, kata-kata preview yang muncul pada chapter 24 ya, preview untuk chapter 24 nih yang bagian akhir itu, kata-katanya itu bunyinya kayak gini guys. Meski yang satu retak, yang lainnya akan terus menebas, dua pedang yang membelah garis takdir ya, dua pedang yang membelah garis takdir. Ini lagi-lagi mirip seperti kata-kata di preview sebelumnya, yaitu merangkum kejadian yang terjadi di chapter ini gitu ya. Tapi ternyata di chapter 23 kemarin previewnya aku salah menebak guys. Ternyata rupanya itu dijadikan sebuah pertanyaan ya. Coba aku ulangin lagi kata-kata preview untuk chapter 23. Kalau tadi kan 24, sekarang 23 ya. Kartu as yang disiapkan untuk membalikan keadaan pun tidak mempan. Suara langkah masa depan yang penuh keputusasaan menghampiri Boruto. Nah ini kan kartu as yang disiapkan Boruto itu kan Uzuiko, nggak mempan. Itu kan merangkum kejadian yang ada di situ guys ya. Kemudian
Suara langkah masa depan yang penuh keputusasaan menghampiri Boruto. Suara masa depan yang penuh keputusasaan itu seperti yang Boruto bisa aja mati di tangan Jura dan dia tidak berhasil menyelamatkan planet bumi. Dan aku berpikir ini mengarah ke Momoshiki. Tapi ternyata ini semua dijadikan sebuah pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya akan jadi seperti ini guys ya. Apa yang akan terjadi setelah kartu as Boruto itu gagal gitu guys ya untuk mengalahkan Jura? Ternyata jawabannya adalah Boruto akan mendapatkan bantuan dari saudara laki-lakinya, yaitu Kawaki guys. Ternyata itu dijadikan pertanyaan dan jawabannya adalah Kawaki. Kemudian apakah suara langkah masa depan itu benar-benar akan terjadi? Ternyata tidak guys ya, gagal. Jawabannya gagal karena Kawaki muncul dan membelah takdir yang seharusnya menjadi takdirnya Boruto pada saat itu, yaitu mati di tangan Jura. Jadi kata-kata preview ini menariknya bisa dijadikan sebuah pertanyaan guys ya. Ada sudut pandang lain nih untuk kita bisa membaca skenario lain yang mungkin dibuat oleh Kishimoto Sensei. Nah, bagaimana kalau ternyata kata-kata preview untuk chapter 24 juga hampir sama seperti itu, dijadikan sebuah pertanyaan. Kalau dijadikan sebuah pertanyaan, maka yang akan kita dengar adalah seperti ini. Apakah tebasan pedang yang lain ini atau pedang dari sisi yang lain ini bisa untuk menghentikan takdir buruk itu gitu ya? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kedua belah pedang itu bisa membelah takdir mereka? Itu yang akan jadi pertanyaan untuk chapter 24 ya, yang harusnya akan dijawab di sana. Berarti jawabannya nanti kemungkinan besar adalah ya, satu sisi pedang yang lain itu berhasil gitu guys ya, memukul mundur harusnya Jura. Kenapa? Karena aku lihat di penglihatan masa depan Kashin Koji ya, Jura emang kembali ke dimensi para Shinju. Kemudian apakah kedua belah sisi pedang itu berhasil membelah takdirnya? Untuk saat ini kalau menurutku benar guys ya, mereka benar-benar membelah takdir di mana Boruto itu harusnya mati di tangan Jura tapi gagal terjadi guys ya. Jadi mungkin saja itu yang dimaksudkan untuk chapter 24 nanti. Kalau emang asumsinya mirip-mirip gitu guys ya dengan chapter 23 di mana dijadikan sebuah pertanyaan. Berarti rangkumannya kalau menurutku chapter 24 itu kemungkinan besar memang akan mengakhiri pertarungan antara Jura, Kawaki dengan Boruto ya. Diakhiri dulu sebentar, kemudian mungkin akan dialihkan dengan situasi yang lain di mana Sarada mungkin bertemu dengan Hidari. Lalu kita melihat mungkin Araya bertemu dengan Inojin ya, si Inoshikacho pokoknya. Kemudian bisa jadi juga kita mendapatkan flashback Kawaki yang kenapa bisa membuka limiternya. Bisa jadi kita akan mendapatkan obrolan yang Amado dengan Kawaki gitu ya. Apa yang mereka sepakati bersama yang pada akhirnya membuat Kawaki berhasil membuka limiter. Nah, kemungkinan besar skenarionya cuma ada itu doang sih kalau menurutku. Dan flashback tentang Himawari yang mungkin bersiap-siap untuk datang ke Suna juga akan bisa dimasukkan ke cerita ini. Bisa juga guys. Mungkin kalian kalau punya prediksi yang lain yang lebih menarik daripada yang aku buat ini, silahkan kalian komen di bawah. Nanti akan aku analisa apakah prediksi kalian masuk akal gitu ya. Nanti kita akan bicarakan lagi mungkin di video selanjutnya gitu, karena ini masih membahas seputar tentang prediksi manga Boruto chapter 24. Untuk bagian cover ya, menurutku covernya yang udah jelas pasti adalah Kawaki ya. Kawaki kemungkinan besar akan mengisi covernya, itu udah 90% lah ya Kawaki bakal ngisi. Sisanya kalau plot twist ya bisa jadi Amado ataupun mungkin Daemon ya, bisa jadi Daemon. Tapi kalau menurutku Amado dan Daemon itu kemungkinan besar cuma jadi plot twist ya. Tapi lebih plot twist lagi kalau covernya ternyata adalah Code ya, Code dan Code atau Mamushi lah ya. Code atau Mamushi itu lebih plot twist lah. Tapi memang Mamushi belum dapat giliran sih guys sebagai Shinju untuk menjadi cover. Apakah bisa Mamushi masuk? Ya bisa aja sih kalau misalkan tiba-tiba di cerita itu ada Mamushinya. Oke, itu aja. Thank you banyak buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan salam Shinobi.